Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama pembelajaran jarak jauh matematika masih di bab 4 ya, bangun ruang. Sekarang kita masuk ke volume bangun ruang prisma segitiga. Perhatikan baik-baik ya penjelasan yang Bapak sampaikan. Yang pertama, Bapak mengulang sedikit tentang pengertian dari volume. Volume adalah banyak ruang yang dapat ditempati oleh suatu objek. Secara umum, rumus volume sebagai berikut, yaitu volume sama dengan luas alas dikali dengan tinggi. Oke ya, ini adalah rumus yang secara umum berlaku untuk menghitung volume ya. Oke, selanjutnya volume prisma tegak segitiga. Perhatikan baik-baik, prisma tegak segitiga itu gambarnya seperti ini. Nah, di sini perhatikan baik-baik di bagian alas terdapat sudut siku-siku. Kelihatan ya di bagian angka B besar. Itu ada sudut siku-siku sejajar dengan E ya. E tuh perhatikan, kalau kurang jelas yang B-nya, E-nya perhatikan. E itu ada siku-sikunya. Oke ya. Perhatikan baik-baik. Dalam hal ini di segitiga, khususnya segitiga siku-siku, maka yang berhimpitan atau yang menghimpit sudut siku-siku adalah sisi alas dan tinggi dari segitiganya tersebut. Jadi A kecil itu alasnya, B kecil adalah tinggi dari segitiganya. Kemudian T-nya adalah tinggi dari prismanya. Gitu ya. T kecil itu tinggi dari prismanya. Oke ya. Sip. Perhatikan. Kita ingat-ingat lagi volumenya. Volume sama dengan luas alas kali tinggi. Perhatikan, karena alasnya berbentuk segitiga, kita ingat waktu kelas 4 bahwasanya rumus luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Maka tinggi prismanya kita tulis lagi dikali tinggi prisma. Jadi luas alasnya adalah setengah kali alas kali tinggi segitiga, gitu ya, dikali dengan tinggi prisma. Pada gambar yang ada di slide ini, alas segitiganya ditandai dengan A kecil, ya. Garis AB itu adalah alasnya, gitu ya. Garis AB, perhatikan AB ya. AB besar tuh ya. A dan B besar itu adalah alasnya. Sedangkan BC, B ke C itu adalah tinggi segitiganya. Ditandain dengan huruf B kecil. Dan tinggi prismanya adalah yang C ke F ya. Bisa juga B ke E, A ke D itu sama tinggi ya. Yaitu ditandai dengan huruf T kecil ya. Seperti itu. Itu adalah rumusnya. Yang Bapak kotakin ini adalah rumus volume prisma tegak segitiga. Pak, kalau pakai yang atas gimana? Bisa nggak? Bisa ya. Volume sama dengan luas alas kali tinggi itu bisa digunakan. Khususnya untuk kasus-kasus tertentu yang soalnya di mana diketahuinya adalah luas alasnya dan tingginya. Boleh sekali ya. Oke, sip. Kita langsung lihat ke contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini. Ada sebuah prisma tegak segitiga, kemudian ada siku-sikunya di pojok ya, pojok bawah dan pojok atas ya. Kemudian yang ditanya adalah volume dari prisma segitiga tersebut. Oke, Bapak tandain dulu ya. Karena yang berhimpitan dengan sudut siku-sikunya ada 5 dan 12, maka 5 kita sebut sebagai alas dari segitiga, yang 12-nya kita sebut sebagai tinggi segitiga, dan 20-nya sebagai tinggi prisma. Angka 13 di sini adalah sisi miring dari segitiga. Angka 13 ini hanyalah pengecoh dari soal berbentuk volume ini. Kenapa? Karena sisi miring pada segitiga tersebut tidak digunakan dalam penyelesaian. Begitu ya. Jadi 13 ini karena sisi miring dia tidak digunakan. Sisi miring segitiga ya tentunya ya. Oke. Perhatikan. Kita langsung masuk cara menjawabnya. Kita menggunakan rumus yang tadi kita buat. V sama dengan setengah kali alas segitiga dikali tinggi segitiga dikali dengan tinggi prisma. Oke. A-nya sudah kita lihat di sini, A-nya adalah 5. Jadi setengah kali 5, B-nya adalah atau tinggi segitiganya adalah 12 dikali 12
dan tinggi prismanya adalah 20 dikali dengan 20. Begitu ya, 13-nya tidak kita gunakan. Oke ya. Sip. Selanjutnya kita coret 20 dengan 2. 20 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 10. Seperti itu ya. Kemudian tersisa 1 kali 5 kali 12 dan dikali 10. 1 kali 5, 5, 20 kali 10, 120 gitu ya. Hasil akhirnya adalah 600. 5 kali 120 hasilnya 600 cm kubik. Nah, ini adalah jawaban akhir untuk contoh soal yang pertama kita bahas. Oke ya. Jadi ketika ditanyakan adalah volume dari prisma tegak segitiganya, maka hasilnya adalah 600 cm kubik. Gitu ya. Oke, silakan dicatat dan dipahami penjelasan yang Bapak sampaikan. Oke, kita masuk ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang kedua tentunya ya. Nah, ada sebuah gambar seperti ini. Perhatikan lagi ya, bahwasannya dalam segitiga tersebut ada sudut siku-siku di ujung yang garis putus-putus itu ya. Oke, berarti yang kita gunakan adalah 9 dan 12. Yang 15-nya digunakan tidak? Tidak kita gunakan. Kenapa? 15 itu adalah sisi miring dari segitiga. Kalau bagi anak-anak yang bingung, Pak, gimana cara nentuin sisi miringnya? Sisi miring itu ada di segitiga, kemudian angkanya biasanya paling besar. Bukan biasanya, selalu paling besar angkanya. Kan dalam segitiga itu ada 9, 12, dan 15. Maka 15 ini adalah angka sisi miringnya. Gitu ya. Jadi itu tidak akan kita gunakan untuk menyelesaikan volume prisma segitiga tentunya. Gitu ya. Oke. Hitunglah volume dari prisma segitiga di samping. Pertama, diketahui. Nah, Bapak kasih tanda nih. Yang ini kita anggap yang tanda panah merah adalah alas segitiga, yaitu 9 cm. Kemudian yang tanda panah warna biru ini itu disebutnya sebagai tinggi segitiga atau T. Kita tulis dengan 12 cm. Kemudian yang ini, yang hijau, kita sebutnya sebagai tinggi prisma atau TP ya, sama dengan 10 cm. Kemudian yang ditanya adalah volume prisma tersebut berapa ya? Gitu ya. Oke, cara menjawabnya sama dengan cara yang soal sebelumnya ya. Tinggal kita tulis rumusnya. V sama dengan setengah kali A kali T kali TP. Nah, ini adalah yang biasa simbolnya digunakan dalam keseharian tuh yang ini ya. Dicatat ya rumusnya ya. Volume sama dengan setengah kali A kali T kali TP atau tinggi prisma gitu ya. Oke, setengah dikali dengan 9 sesuai dengan yang diketahui ya. Alasnya itu 9. Kemudian tinggi segitiganya adalah 12. Kemudian tinggi prismanya adalah 10. Kemudian kita coret 12 dengan 2 kita coret jadi 6. Tersisalah angka-angka sebagai berikut nih. Volume sama dengan 1 dikali 9 kali 6 kali 10. 1 kali 9, 9, 9 kali 6, 54. 54 dikali dengan 10 gitu ya. 54 kali 10 hasilnya adalah 540 cm kubik. Nah, ini adalah jawaban akhir untuk contoh soal yang kedua tentunya tentang volume prisma segitiga. Oke ya, mudah-mudahan bisa diikuti nih oleh semuanya nih ya. Nah, oke, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Oke, ini kita ambil dari soal latihan nomor 3 ya. Ada sebuah prisma seperti ini gambarnya, kemudian ada siku-sikunya, tapi ini sisi miringnya alhamdulillah tidak diketahui. Jadi kita tidak akan terkecoh dengan sisi miringnya ya, karena sisi miringnya tidak ada di sini ya, tidak diketahui, tidak dituliskan dalam soalnya. Oleh karenanya langsunglah kita catat apa yang diketahui informasinya. Tentunya yang 21 ini kita kasih tanda merah karena dia adalah alas dari segitiganya. Kemudian yang 28 kita tandain panah biru karena dia adalah tinggi segitiganya yaitu 28 atau T ya. Kemudian yang ini kita tanda panah hijau.
yaitu dia adalah sebagai tinggi prismanya atau TP 32 cm. Kemudian yang ditanya tentunya masih volume prisma tersebut. Maka cara menjawabnya masih dengan rumus yang sama ya. V sama dengan setengah kali A kali T kali TP atau tinggi prisma. Maka kita tuliskan setengah dikali dengan 21 sesuai yang diketahui ya. Alasnya 21 dikali dengan tingginya 28 dan tinggi prismanya 32. Kita coret yang 28 dengan 2. 28 dibagi 2 berapa hasilnya? 14. Oke, tersisalah angka-angka seperti ini. V sama dengan 1 kali 21 dikali 14 dikali 32. 1 kali 21, 21. 21 kali 14 hasilnya adalah 294 dikali dengan 32. Hasil akhirnya tentunya adalah 9.408 cm kubik. Nah, ini ya jawaban akhir untuk latihan 3 nomor 1A ya. Perhatikan baik-baik, ini jawabannya nomor 1A. Oke ya. Selanjutnya kita masuk ke latihan 31B ya. Perhatikan. Ini ada gambar prisma segitiga lagi. Hitunglah volume dari prisma segitiga di samping. Maka cara menghitungnya, perhatikan apa dulu yang diketahui ya. Perhatikan nih, yang ini disebutnya sebagai alas segitiganya. Yang tanda panah merah alas segitiga. Kemudian yang tanda panah biru ini adalah tinggi dari segitiganya. Kemudian yang ini yang 46 yang di atas itu adalah tinggi prismanya. Alhamdulillah ya. Soal 1B juga sama, sisi miringnya tidak diketahui sehingga tidak membuat kita bingung angka mana saja yang kita gunakan gitu kan. Sudah pasti yang diketahui di sini kita gunakan semua, gitu ya. Oke, yang ditanya tadi volume prisma tersebut berapa ya? Maka cara menjawabnya tentunya masih sama. V sama dengan setengah dikali A dikali T dikali TP. Setengah dikali A-nya adalah 32, T-nya adalah 28, dan TP-nya adalah 46. 28 dibagi 2 lagi, berapa tadi? 14 ya. Sehingga tersisalah angka-angka sebagai berikut. Nih, V sama dengan 1 dikali 32 dikali 14 dikali 46. 1 kali 32, 32, 32 kali 14, 448 dikali 46. 448 dikali 46 hasil akhirnya adalah 20.608 cm kubik. Nah, luar biasa ya. Hasilnya lumayan banyak nih. Tapi Bapak mengharapkan kalian paham tentang cara penyelesaiannya. Dan upayakan dalam menghitung harus teliti dan jeli supaya hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Oke ya. Berikutnya nih kita masuk ke contoh soal yang terakhir ya. Masih di latihan 3 nomor 1C. Hitunglah volume dari prisma segitiga di samping. Pertama, ingat-ingat yang diketahui di situ ada segitiga dengan siku-siku yang dihimpit oleh angka 24 dan 32. Maka bisa dipastikan yang 24 adalah kita kasih tanda panah merah yaitu alas segitiganya ya, berlaku sebagai alas segitiga 24 cm. Kemudian yang 32 adalah tinggi dari segitiganya. Kita kasih tanda panah biru. Tinggi segitiga adalah 32 cm. Kemudian yang ini, yang tanda panah hijau adalah tinggi prismanya, yaitu 35 cm. Kemudian yang ditanya masih sama. Volume prisma tersebut itu berapa ya? Maka cara menjawabnya pun masih sama rumusnya yang digunakan. Setengah dikali alas dikali tinggi dikali dengan tinggi prisma. Di mana setengah kali A-nya sesuai yang diketahui yaitu 24. T-nya adalah 32 dan TP-nya 35. 32 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 16. Ya, gitu ya. Tersisalah angka-angka sebagai berikut. 1 dikali dengan 24 dikali dengan 16 dikali dengan 35. 1 kali 24, 24 kali 16, 384 dikali dengan 35. Hasil akhirnya tentunya adalah 13.440 cm kubik. Nah, sudah selesai nih.
jawabannya, dan ini adalah hasil akhir dari pembahasan soal latihan 3 nomor 1C ya. Mudah-mudahan apa-apa saja yang Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini anak-anakku bisa pahami dengan baik, kemudian catat materinya dengan baik supaya nanti ketika ada tugas yang diberikan bisa kalian jawab dengan baik juga. Oke ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan berkenan. Diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.